Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmah Nadira dengan NIM C1401241026, kelompok 2 paralel 3 pada praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Video kali ini saya akan mereview materi praktikum mengenai induksi hormonal dan hipofisa ikan teleostei. Baik, kita langsung saja ke pengertian dari hormon. Hormon sendiri yaitu zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dengan membawa pesan kimia untuk mengatur aktivitas di dalam tubuh organisme ikan. Nah, fungsinya sendiri dari hormon ini yaitu untuk mengintegrasikan koordinasi tubuh dan juga mengatur proses fisiologis. Selanjutnya, fungsi induksi hormonal menurut Fontaine et al. 2020, yaitu yang pertama memperoleh gamet di luar musim pijah, yang kedua memperoleh gamet lebih dini, dan juga meningkatkan efisiensi dan prediktabilitas. Nah, berdasarkan tempat kerjanya, hormon itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, hormon umum, diproduksi oleh kelenjar endokrin, lalu juga bekerja jauh dari tempat awal dan terjadi respon lokal. Yang kedua ada hormon ideal. Hormon ini dilepaskan ke jaringan yang ada di sekitarnya dan mempengaruhi hanya sel-sel yang ada di dekatnya. Selanjutnya titik induksi. Titik-titik induksi pada ikan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada intramuskular, yaitu penyuntikannya ke dalam otot, ke pangkal ekor atau ke punggung ikan. Nah, keunggulannya itu menyerap hormon lebih banyak, namun juga kurang efektif pada ikan-ikan kecil. Lalu yang kedua ada intraperitoneal, yaitu penyuntikannya ke dalam rongga perut atau abdomen ikan. Keunggulannya efektif untuk berbagai ukuran ikan, baik kecil maupun besar, dan juga kekurangannya reaksinya lebih lambat. Yang ketiga ada intrakranial, yaitu penyuntikan ke bagian kepala. Itu lebih cepat penyebarannya karena menuju ke otak atau pituitari. Nah, kelebihannya itu sangat efektif menstimulasi hormon, dan juga kekurangannya sangat beresiko dan sulit dilakukan. Yang keempat ada intravena, penyuntikannya itu langsung ke pembuluh darah ikan, ada di bagian sirip punggung atau ekor. Tentu intravena ini lebih efektif karena penyebaran hormonnya lebih cepat langsung ke pembuluh darah, namun juga tidak cocok untuk semua jenis ikan. Selanjutnya jenis hormon induksi, ada OODEF dan juga OVAPRIM. OODEF sendiri itu cocok untuk ikan yang virgin atau belum pernah memijah, atau untuk ikan setelah pasca pemijahan. Nah, gunanya itu untuk gonadal development atau pengembangan gonad, lalu juga untuk maturasi dan rematurasi. Untuk OVAPRIM sendiri itu cocok untuk berbagai jenis ikan, baik air tawar maupun air laut, yang berguna untuk mempercepat ovulasi saat pemijahan dan membantu proses pemijahan. Selanjutnya, hipofisa atau pituitari, pengertiannya adalah pusat pengendali utama reproduksi hormon. Nah, fungsinya sendiri sebagai master gland karena hipofisa ini mampu mengatur aktivitas kelenjar endokrin yang lainnya. Nah, selanjutnya donor hipofisa itu terbagi menjadi 3 dari berbagai aspek. Yang pertama ada homoplastik. Homoplastik ini berasal dari spesies yang sama dengan ikan resipien, antara ikan donor dan juga ikan resipien. Nah, keunggulannya itu sangat cocok secara fisiologis karena kedua ikan ini sama jenisnya, sama spesiesnya. Lalu yang kedua ada heteroplastik, yaitu berasal dari spesies ikan yang berbeda antara ikan donor dan juga ikan resipien. Bahkan kadang bisa dari non-ikan. Kelebihannya itu mudah didapat jika spesies sejenisnya langka, jadi bisa dari spesies yang lainnya. Tidak harus
dari spesies yang sama. Lalu juga kekurangannya potensi efektivitasnya rendah karena tidak memungkinkan apabila spesiesnya ini berbeda maka akan langsung cocok dengan ikan resipien. Lalu yang ketiga ada universal. Universal ini dari spesies-spesies tertentu untuk berbagai jenis ikan atau bisa disebut multi-spesies. Universal ini kelebihannya fleksibel dan juga praktis, namun butuh penyesuaian dosis yang lebih presisi. Selanjutnya ada cara pengambilan hipofisa ikan. Contohnya pada ikan lele, namun sebenarnya agak mirip-mirip juga dengan ikan yang lain. Yang pertama, dengan cara memotong bagian kepalanya, lalu bagian kepala dibedah, dan tengkoraknya selanjutnya dibuka untuk melihat bagian otaknya, lalu selanjutnya pengambilan hipofisa. Selanjutnya teknik pemberian hormon. Tekniknya yaitu yang pertama ada oral. Oral itu pemberian hormon lewat pakan atau kapsul. Nah, oral ini kelebihannya praktis, ikan tidak stres dan juga bisa diberikan langsung pada ikan yang banyak. Namun kekurangannya dosisnya sulit dikontrol dengan presisi karena oral ini kan dari pakan, jadi tidak memungkinkan untuk setiap ikan itu mendapatkan jumlah pakan yang sama. Lalu yang kedua ada teknik perendaman, yaitu pemberian hormon dengan mencampurkan hormon ke air media. Nah, kelebihannya itu mengurangi resiko luka pada ikan karena ikan tidak berebut untuk mengambil hormonnya, tidak seperti oral yaitu lewat pakan. Namun perendaman ini juga penyerapan hormonnya kurang merata, seperti itu. Selanjutnya ada dosis induksi hormonal. Dosis antar ikan itu berbeda-beda. Misalnya ikan lele yaitu hanya 0,5 mili per kilogram, lalu ikan mas 0,6 mili per kilogram, dan ikan patin 0,7 mili per kilogram. Dosis hormonnya per ikan itu jika menggunakan larvis yaitu 1:3 antara larvis dan hormon. Lalu apabila menggunakan hipofisa yaitu perbandingan massa ikan resipien dengan ikan donor yaitu 1:1,5. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi saat ini. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.